Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1041 tampaknya ketika dia mendengar Lin Ming berbicara seperti ini, Sueni Panjang tiba-tiba jatuh ke pelukan Lin Ming dan memeluk Lin Ming erat-erat. Ini sangat tidak pantas dan tidak sopan. Segera, dia juga merasakan dua mata yang aneh. Setelah menyikat gigi, dia merasa wajahnya panas dan merah. Memang, saat ini, Gu Dongman dan Tang Wenbing juga ada di sini selain pemimpin klan. Long Sueni secara alami tahu bahwa itu Gu Dongman dan Tang Wenbing adalah pacar Lin Ming. Terburu-buru, Sueni Panjang melepaskan Lin Ming seperti sengatan listrik. Untuk sesaat, dia takut untuk melihat ke mata Lin Ming. Lin Ming, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja sekarang. Saya telah menerima, saya pikir itu sudah cukup bagi saya untuk hidup. Melihat berapa lama Sueni berkata, Lin Ming tidak berbicara lagi. Tentu saja, dia sangat bertekad. Tidak peduli apa, dia harus menemukan cara untuk membuat Sueni Panjang terlahir kembali. Kemudian, Lin Ming juga memberikan Sueni lama cek lain, dan menemukan bahwa itu, seperti yang dikatakan Patriark, tubuh Sueni yang panjang benar-benar terlalu bagus untuk menjadi lebih baik setelah dia mengambil mata air abadi. Lin Ming benar-benar lega. Kemudian Lin Ming berkata, Bingbing, Dongman, pemimpin klan, saudara perempuan Panjang, aku akan ke hutan Yuhe, jangan khawatir. Pada titik ini, setelah jeda, Lin Ming berkata sambil tersenyum, saya yakin saya akan kembali dengan selamat dan sehat. Aku tidak tahan padamu. Mendengar kata-kata Lin Ming seperti ini, Sueni yang panjang mengangkat kepalanya. Matanya masih khawatir dan dia berkata, Lin Ming, Anda harus berhati-hati. Kau harus kembali. Lin Ming, berhati-hatilah. Patriark juga berbicara. Pada saat ini, Gu Dongman dan Tang Wenbing saling memandang, dan kemudian mereka tampaknya memiliki pemahaman diam-diam tentang keputusan apa yang mereka miliki. Mereka berkata dengan satu suara, Lin Ming, aku akan pergi bersamamu. Tidak mungkin, Lin Ming menggelengkan kepalanya segera. Meskipun kekuatan Anda telah mencapai tingkat semangat setengah langkah, Anda dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara para ahli. Namun, kekuatan utusan hantu dan anak-anak mereka begitu kuat dan tak terduga sehingga mereka tidak hanya dapat memahami seni jimat, tetapi juga memahami cara arai. Sangat berbahaya bagimu untuk ikut dengan kami. Gu Dongman berkata, Lin Ming, Bingbing dan saya hanya keluarga pertapa. Kami tidak akan pergi ke hutan Yuhe bersamamu. Tang Wenbing mengangguk, ya, kita semua tahu kekuatan utusan hantu. Jika kami pergi bersamamu, itu hanya akan menjadi beban bagimu. Tentu saja, saudara perempuan dan saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda. Melihat Gu Dongman dan Tang Wenbing keduanya mengatakan ini, Lin Ming tidak mengatakannya lagi. Lagi pula, mereka belum kembali ke keluarga pertapa untuk beberapa waktu, dan mereka belum melihat keluarga mereka. Wajar bagi mereka untuk kembali dan melihat-lihat. Lin Ming secara alami setuju. Kemudian, Lin Ming, Patriark dan Sueni Panjang mengucapkan selamat tinggal lagi, dan kemudian, Gu Dongman dan Tang Wenbing meninggalkan tempat klan Panjang. Meskipun ia penuh percaya pada Lin Ming dan tahu bahwa itu Lin Ming akan kembali dengan selamat dan sehat, ia tiba-tiba menghilang ketika ia melihat Lin Ming. Tidak hanya Sueni Panjang, tetapi juga wajah Patriark tidak khawatir untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kerugian yang tidak dapat dijelaskan. Long Sueni juga tidak bisa membantu tetapi bergumam dan bertanya, Patriark, apakah Anda pikir Lin Ming akan kembali dengan selamat dan sehat? Patriark juga membuka mulutnya. Dia sangat yakin, anak konyol, tentu saja, Lin Ming akan kembali dengan selamat dan sehat. Pinggiran hutan sungai Anda tidak tahu seberapa dalam tempat bawah tanah, di gua kedap udara. Wu sunyi masih tidak bergerak. Naga asli di dalam dan di luar masih diserap oleh patung di depannya. Kemudian lihat warna putus asa di Wu merokok mata Yi, semakin tebal. Dia tidak berharap bahwa itu dia akan membantu leluhur jahat menyingkirkan segel, dan bahkan hidupnya akan hilang di sini untuk sesaat. Tentu saja, masih ada secercah harapan di dalam hatinya bahwa itu Lin Ming akan muncul, akan seperti kapan saja di masa lalu, setiap kali dia dalam bahaya, penampilan tepat waktu. Namun, Wu Sunyi juga tahu dengan sangat jelas bahwa itu kali ini, dan kapan saja di masa lalu, tidak sama.
Lin Tiangxuan, utusan hantu, menanam jimat roh yang melanggar untuk Lin Ming. Bahkan jika Lin Ming benar-benar muncul, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, Lin Ming akan kehilangan nyawanya di sini. Dengan cara ini, Wu Sunyi tidak ingin memiliki satu-satunya harapan di dalam hatinya. Menurutnya, bahkan jika dia kehilangan nyawanya, setidaknya Lin Ming masih hidup. Pada saat ini, wajah Wu Sunyi tiba-tiba berubah. Hisap dari patung itu tidak melemah dari awal sampai akhir. Tidak banyak yang tersisa di tubuh Wu Sunyi saat ini. Wajah Wu Sunyi berubah dan dia tidak bisa menahannya. Seteguk darah membusungkan. Hal ini juga sampai saat ini bahwa itu Lin Tianze dan Lin Changqing memutar kepala mereka untuk melihat kelainan Wu Sunyi dan berseru. Memang, pada saat ini, keduanya bisa dengan jelas melihat bahwa itu mata Wu Sunyi sangat redup, dan bahkan menunjukkan jejak warna abu-abu. Adapun wajah, belum lagi, putih seperti salju, terlihat sangat menakutkan. Sunyi, ada apa denganmu? Lin Changqing berseru lagi. Sepertinya dia akan mengabaikannya. Dia pergi untuk memeriksa situasi Wu Sunyi saat ini. Changqing, berhenti. Apa yang akan kamu lakukan? Pada saat itu, Lin Tianze memegang Lin Changqing. Untuk situasi Wu Yanyi saat ini, Lin Changqing telah melihatnya dengan sangat jelas, dan juga bisa merasakan bahwa itu napas Wu Yanyi mengalir pergi. Seiring dengan hilangnya nyawa, pada saat ini, Lin Changqing tiba-tiba menyadari sesuatu, dan wajahnya menjadi jelek. Melihat Lin Tiangxuan, dia berkata, "Ayah, tahukah kamu bahwa ini akan terjadi pada Sunyi sejak lama?" "Changqing," katanya dari mulut Lin Changqing. Lin Tiangxuan sangat ketakutan sehingga dia minum rendah, "Diamlah. Tidak ada yang lebih penting daripada membiarkan leluhur jahat keluar dari masalah." "Tapi, ayah," Lin Changqing masih terlihat khawatir. Dia tidak bisa membantu melihat Wu Sunyi. "Sunyi, diamlah." Lin Tiangxuan minum dingin lagi, tapi ada jejak warna yang tidak dapat dijelaskan di matanya, dan kemudian dia berkata perlahan, "Changqing, saya tahu Anda khawatir tentang keselamatan Wu Yanyi, tetapi Anda dapat yakin bahwa itu Wu Yanyi tidak akan berada dalam bahaya hidupnya. Dia hanya akan menjadi orang biasa." Setelah jeda, seleksi alam Lin melanjutkan, "Changqing, Wu Sunyi telah menjadi orang biasa. Ini juga hal yang baik untuk Anda, bukan? Lalu kau bisa membiarkan Wu Sunyi tinggal bersamamu selamanya, kan?" "Ah, ayah, kau benar. Kau benar." Untuk sementara waktu, ini adalah untuk membiarkan Lin Changqing tiba-tiba menunjukkan sepasang penampilan bahagia, berulang kali berkata, "Lin Tianze, Lin Changqing." Pada saat ini, suara perubahan dan jarak jauh masuk ke telinga Lin Tianze dan Lin Changqing. 6 abadi menyadari bahwa itu teknik segel telah rusak dan mengirim keturunan Protoss untuk berhenti. Anda harus menghentikan keturunan Protoss segera. Selama Anda bertahan selama sekitar 10 menit, saya akan bisa keluar dari masalah saat itu. Bab 1042 mendengar keempat kata ini, wajah Lin Tiangxuan dan Lin Changqing berubah terlebih dahulu, dan mata mereka sepertinya menunjukkan jejak ketakutan. Suara leluhur jahat terus menyebar ke telinga mereka, "Jangan khawatir, kamu adalah umatku. Aku masih membutuhkanmu untuk bekerja untukku. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan." Ketika saya tidak menyelesaikan sepatah kata pun, saya melihat kilatan cahaya kuning di tanah. Ketika Lin Tianze dan Lin Changqing dan putra mereka mengarahkan pandangan mereka padanya, mereka tidak bisa membantu tetapi pertama-tama berkedip jejak kebingungan. Ada vas batu giok putih dan 4 bendera hitam di tanah. Suara leluhur jahat itu kemudian terdengar, "Sebelumnya, aku telah menyampaikan beberapa jimat dan jalan arai kepadamu. Sekarang, aku mengirimimu sebotol pil dan 1 set bendera arai obat mujarab dalam vas porselen batu giok putih dapat meningkatkan kekuatan Anda dari level 7 ke level 9. Pada saat itu, Anda hanya selangkah lagi dari tingkat berikutnya. Adapun set bendera arai lainnya, mereka bahkan lebih kuat. Bahkan jika lebih dari 10 atau 20 keturunan Protoss jatuh ke dalam jangkauan bendera arai, mereka tidak akan bisa keluar dari masalah tanpa beberapa jam. Dengan dua hal ini, mudah bagi Anda untuk menjebak keturunan Protoss selama lebih dari 10 menit. Terima kasih mendengar ini." Wajah Lin Tiangxuan dan Lin Changqing secara alami menunjukkan ekspresi ekstasi dan kegembiraan. Suara leluhur jahat terus berdering, "Seharusnya tidak terlalu terlambat, keturunan Protoss akan segera tiba. Anda dengan cepat minum pil, dan kemudian pergi keluar untuk menghentikan keturunan Protoss." Lin seleksi alam,
Lin Changqing dan anaknya secara alami buru-buru harus dan kemudian tampaknya bahwa itu mereka tidak berani menunda waktu, cepat mengambil pil. Begitu dia mengambil pil dan menyikatnya, mata Lin Tianze dan Lin Changqing cerah. Pada saat ini, keduanya merasa sangat jelas bahwa itu obat mujarab semacam ini segera meledak di tubuh mereka, dan aura yang sangat bergelombang tetapi sangat lembut segera menyapu keempat anggota badan. Artinya, hanya 3 atau 4 detik kemudian, mereka tahu dengan jelas bahwa itu kekuatan mereka benar-benar meningkat, dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-9. Pil jenis ini memiliki efek magis seperti itu. Untuk sesaat, bagaimana mungkin Lin Tianze dan Lin Changqing tidak bersemangat atau gembira? Setelah menenangkan sedikit, Lin Tianze berkata, "Yakinlah, ayah dan anak saya tidak akan pernah membiarkan keturunan Protoss masuk ke hutan Yuhe bahkan jika mereka pergi melalui api dan air. Evergreen, ayo pergi." Setelah itu, Lin Tiangxuan dan Lin Changqing dan putra mereka tidak sabar untuk meninggalkan gua bawah tanah. Di ketinggian tinggi keluarga pertapa, tiba-tiba 2 lampu menyala. Saat berikutnya, 2 tokoh muncul di lereng bukit di keluarga pertapa. Mereka adalah 2 pemuda berusia awal 20-an. Napas mereka begitu kuat sehingga bahkan udara di sekitar mereka terdistorsi. "Hei Yixun, apa yang akan kamu lakukan? Hutanmu ada di sana." Pada saat ini, salah satu dari mereka, yang terlihat pendek dan gemuk, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada pria kurus lainnya yang terlihat seperti tiang telepon. Melihat ketidaksetujuan pria itu, dia berkata samar-samar, "Pria gemuk, sudah berapa lama Anda sejak kami meninggalkan Sekte Kunlun? Sudah lebih dari 10 tahun. Aku tercekik sekarang tidak mudah untuk memasuki keluarga pengasingan. Tentu saja, saya harus menemukan beberapa keindahan dan mari kita bicara tentang hal itu." Pada akhirnya, pria bernama He Yixun juga memiliki senyum perak di wajahnya. "Saya telah mendengar untuk waktu yang lama bahwa itu meskipun ada beberapa murid perempuan dalam keluarga pertapa, mereka semua yang terbaik. Jika mereka tahu bahwa itu saya adalah keturunan Protoss dari Sekte Kunlun, saya khawatir mereka akan segera melemparkan diri mereka ke dalam pelukan mereka." Selain itu, pria bernama Jiang Fei saling memandang dengan ekspresi marah di wajahnya, mengertakkan gigi dan berkata, "Hei Yixun, prioritas hal-hal, tidak Anda tahu, jika Anda membiarkan nenek moyang jahat keluar dari masalah, maka seluruh 6 sekte akan berada dalam kesulitan. Ketika kita menangkap keturunan keluarga Wu dan memperkuat segel leluhur jahat, Anda dapat bermain sesuka Anda. Aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun." Namun, dia Yixun masih berkata, "Apa urgensi Jiao? Berapa tahun telah berlalu, dan saya belum melihat leluhur jahat berhasil keluar dari masalah selain itu, keturunan Protoss dari 5 sekte lainnya belum tiba." Hei Yixun, selain itu, nada pria Jiang Fei Yixun meningkat sedikit, dan wajahnya menjadi dingin sejenak, dan dia berkata, "Jika kamu berani pergi ke murid-murid perempuan dari keluarga pertapa, aku akan memberitahumu segala sesuatu tentang kepala sekolah pria gemuk mati." "Kamu," kata-kata ini membiarkan ini memanggil ekspresi wajah maskulin Yixun yang cepat memerah. Tapi saat ini, tidak hanya dia, tetapi juga wajah Jiang Fei Yixun berubah, dan dia melihat ke kiri. Waktu instan membiarkan 2 orang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan warna kecelakaan, adalah untuk melihat, dari udara tipis umum muncul seorang pria 2 wanita 3 angka. Untuk pertama kalinya, mata Yixun menyala, seperti 2 bola lampu, menatap 2 bayangan. Dalam sekejap, sepertinya dia tidak bisa membantu tetapi menumpahkan setetes cairan kristal di sudut mulutnya. Adapun sosok 2 pria dan 3 wanita ini, Lin Ming, Gu Dongman dan Tang Wenbing yang baru saja memasuki keluarga pengasingan dari dunia sekuler. 3 orang juga sama sekali tidak menyangka, ini tiba-tiba masuk ke dalam keluarga dunia tersembunyi, secara langsung akan melihat 2 sosok aneh. Secara khusus, sosok panjang dan tipis seperti tiang telegraf di tengah mengungkapkan keinginan pemakan buah yang tidak disguise. Untuk sesaat, Gu Dongman dan Tang Wenbing menggigil. Terburu-buru, mereka segera bersembunyi di belakang Lin Ming. Melihat ini, dia Yixun berkata sambil tersenyum, "2 keindahan, jangan takut. Aku pria yang baik. Saya seorang murid Sekte Kunlun dan keturunan Protoss." Pada titik ini, dia Yixun juga berkata langsung, "2 keindahan. Sebagai keturunan Protoss, saya sudah menyukai Anda. Selama kau melayaniku dengan nyaman, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk, hehe." Melihat dia cara langsung Yixun,
belum lagi Gu Dongman dan Tang Wenbing, bahkan Lin Ming terkejut. Kemudian, Lin Ming 3 orang hampir pada saat yang sama mencibir. Apa artinya itu? Reaksi Lin Ming benar-benar tak terduga. Untuk sesaat, dia terkejut. Menurutnya, belum lagi mengetahui identitasnya sebagai keturunan Protoss. Bahkan jika dia hanya murid Sekte Kunlun, itu sudah cukup untuk membuat ketiga orang itu menunjukkan ekspresi ketakutan dan kekaguman. Kemudian mereka datang kepadanya dan berlutut. Adapun seorang pria, ia harus menjadi lembu dan kuda. Adapun wanita itu, apalagi segera mulai melayaninya. Tapi sekarang saya melihat ketiga wajah ini tidak hanya tidak memiliki rasa takut dan kekaguman, tetapi juga mencibir. Untuk sementara waktu, ini membiarkan dia Yixun bagaimana tidak mengejutkan beberapa leng. Saat berikutnya, wajahnya tidak bisa membantu tetapi suram ke bawah. Bab 1043 untuk sesaat, dia Yixun tampaknya tidak memperhatikan Lin Ming sama sekali. Dia hanya menatap Gu Dongman dan Tang Wenbing di belakang Lin Ming dan berkata, "Kalian berdua, itu keberuntungan besar Anda bahwa itu saya bisa mengambil mewah untuk Anda. Sekarang, saya hanya akan memberi Anda 10 detik untuk memikirkannya. Datang dan layani aku segera, kalau tidak pada titik ini." Wajah Yixun menjadi lebih suram. Sebuah cahaya dingin melintas keluar dari matanya, dan kemudian dia berkata, "Jika tidak, jika saya melakukannya sendiri, Anda akan lebih dari mati. Tidak hanya itu, tetapi juga keluarga pertapa Anda akan terpengaruh oleh Anda." 10. Setelah mengucapkan satu kalimat, dia Yixun tampaknya tidak ingin berbicara omong kosong dan mulai menghitung mundur secara langsung. Tapi saat berikutnya, tidak hanya dia, tetapi juga Jiang Feixun, yang datang untuk melihat sebuah drama, menunjukkan ekspresi keheranan. Pada saat itu, Lin Ming menatap langsung ke arah Yixun dan berkata samar-samar, "Sekarang, saya hanya memberi Anda 5 detik untuk memikirkannya dan keluar dari pandangan saya. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku akan melakukan apa yang kukatakan." Tiba-tiba, dia Yixun dan Jiang Feixun terkejut mendengar Lin Ming berbicara seperti ini. Tampaknya ini adalah waktu ketika mereka melihat keberadaan Lin Ming. Setelah melihat Lin Ming sedikit, dia Yixun tidak bisa menahan tawa dan menatap Lin Ming dengan penghinaan ekstrim. "Nak, kamu hanya seorang anak kecil di awal usia 20-an. Anda ingin saya untuk keluar dari sini, juga. Kau bukan apa-apa." Dengan kalimat terakhir selesai, dia melihat cahaya dingin yang lebih intens di matanya. Pada saat yang sama, momentum yang tidak dapat dijelaskan telah dikirim keluar darinya, langsung menuju Lin Ming. Menurutnya, dia hanya mengirimkan sedikit napas ajaib, yang pasti akan membuat Lin Ming sangat sakit dan segera turun. Lihat dia Yixun menembak, di samping alam Jiang Feixun untuk pertama kalinya, juga berpikir begitu. Tetapi saat berikutnya, dua orang tidak bisa tidak saling memandang, tidak percaya apa yang mereka lihat. Pada saat ini, keduanya dengan jelas melihat bahwa itu napas kekuatan sihir ini menyapu langsung dari tubuh Lin Ming seperti angin sepoi-sepoi. Untuk sesaat, bahkan sudut pakaian Lin Ming tidak meledak. Itu tidak mungkin. Dalam sekejap, Jiang Feixun terkejut dan mengerutkan kening. Segera, dia tampak terkejut. Kali ini, dia akhirnya menatap Lin Ming dengan serius. Dengan tampilan ini, dia tidak bisa menahan napas dingin. Memang benar bahwa itu pada saat ini, dengan kekuatannya dari 6 tingkat alam spiritual, dia tidak bisa melihat kedalaman kekuatan Lin Ming untuk pertama kalinya. Apakah ini tidak berarti bahwa itu kekuatan Lin Ming masih di atasnya? Tapi untuk sesaat, Jiang Feixun tahu dengan jelas bahwa itu benar-benar mustahil. Sejauh yang dia tahu, di antara keluarga pertapa, kekuatan tertinggi tidak akan melebihi setengah langkah semangat. Pada saat yang sama, ia Yixun secara alami juga akhirnya melihat kekuatan Lin Ming, tak terduga. Untuk pertama kalinya, dia juga sulit mempercayainya. Kemudian dia tiba-tiba datang ke sesuatu dan berkata dengan dengungan dingin, "Nak, aku berani kamu telah berlatih beberapa keterampilan khusus. Anda tidak hanya dapat menyembunyikan kekuatan Anda, tetapi juga menghindari serangan napas ajaib." Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, matanya tiba-tiba melotot. Pada saat ini, dia dengan jelas melihat bahwa itu Lin Ming, yang ada di depan matanya, tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di bawah matanya. Kecepatan ini hampir di luar imajinasi. Untuk sesaat, jika dia masih berpikir bahwa itu kekuatan Lin Ming lebih rendah darinya,
maka dia benar-benar bodoh. Hentikan, anak bau. Apa yang kamu lakukan? Di samping Jiang Feixun, dia berseru untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu Lin Ming tiba-tiba bergerak. Sepertinya dia Yixun tidak punya waktu untuk membuat tanggapan, jadi dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih leher Yixun. Saat berikutnya, Lin Ming juga secara langsung menyebutkan dia Yixun secara keseluruhan. Ini adalah waktu untuk melihat Lin Ming, juga mengabaikan Jiang Feixun, hanya melihat dia Yixun, cahaya berkata, 5 detik, segera, aku memberimu kesempatan, tapi sayangnya, kamu tidak menghargainya. Di antara kata-kata Lin Ming, mata Yixun akhirnya menunjukkan warna panik. Matanya terbuka lebar dan kakinya menendang dan menendang. Memang benar bahwa pada saat ini, perasaannya tidak diragukan lagi yang terdalam. Pada saat ketika Lin Ming tiba-tiba mencubit lehernya, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan napas ajaibnya. Dia hanya merasakan napas aneh yang datang dari telapak tangan Lin Ming. Itu segera menutupi seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa merasakan keberadaan napas ajaib di tubuhnya. Hal seperti itu, dia hidup begitu lama, tidak pernah ditemui, bahkan dalam mimpi. Untuk sesaat, dia tidak merasa takut. Dia adalah murid dari Sekte Kunlun dan keturunan Protoss. Dapat dikatakan bahwa di antara sekolah Kunlun, status dan kekuatannya hampir lebih tinggi daripada pemimpin. Tapi sekarang itulah yang terjadi. Di depan Lin Ming, dia seperti bayi tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Dia langsung dijemput oleh Lin Ming-san. Dia membuat beberapa suara samar-samar, yang seharusnya membiarkan Lin Ming pergi, atau meminta bantuan Jiang Fei. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan apa yang dia katakan. Apa, itu saja. Melihat bahwa itu dia Yixun benar-benar tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, dia langsung dijemput oleh Lin Ming-san. Pada saat ini, Jiang Feixun di sampingnya benar-benar tertegun. Dia tampak seperti sedang dalam mimpi. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengguncang Tuhan sepenuhnya. Tentu saja, apa yang harus dia lakukan adalah memberi Lin Ming tangan pada saat pertama kali. Pada saat ini, Lin Ming masih berbicara samar-samar, setelah 5 detik. Karena kamu masih di mataku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku mengatakannya, aku bisa melakukannya. Pada titik ini, Lin Ming masih tanpa ekspresi. Kemudian dia mengulurkan tangannya yang lain. Dengan beberapa klik, Lin Ming telah langsung menyentuh beberapa titik akupuntur pada Yixun. Lin Ming secara alami menggunakan jari kematian. Tentu saja, Lin Ming juga dapat melihat bahwa itu pria ini memiliki kekuatan 6 tingkat alam spiritual. Sebagai keturunan Protoss, dia tidak bermaksud membencinya. Oleh karena itu, ketika jari kematian keluar, itu tidak hanya menambah cahaya kehancuran, tetapi juga menambah nafas kekuatan naga. Kemudian, dengan ledakan, Lin Ming melemparkan Yixun ke tanah seolah-olah dia telah membuang beberapa sampah. Tidak sampai adegan seperti itu muncul bahwa itu Jiang Feixun menggelengkan kepalanya. Dengan teriakan terkejut, dia sudah pergi ke Yixun dan ingin memeriksa situasi dia Yixun. Tapi sebelum dia bisa mengangkat Yixun, tiba-tiba, jeritan desibel yang sangat tinggi keluar dari mulut Yixun. Suara itu begitu keras sehingga gendang telinga Jiang Feixun berdengung. Untuk sesaat, dia bingung. Sebelum dia tahu apa yang terjadi pada Yixun, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia Yixun, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Memang, pada saat ini dia bisa melihat dengan jelas, dan kemudian dia Yixun tiba-tiba meraih tangannya di wajahnya. Tindakan He Yixun begitu tiba-tiba sehingga dia tertangkap basah. Sudah terlambat bagi Jiang Feixun untuk menghentikannya. Bab 1044 dalam sekejap, dia dengan jelas melihat bahwa itu ada 2 bekas luka berdarah di wajah Yixun. Tampaknya tulang itu bisa dilihat secara mendalam. Melihat bahwa itu dia Yixun hampir gila, dia berteriak, dan tangannya akan meraih wajahnya lagi. Kali ini, Jiang Feixun secara alami mengambil tangannya dan meraih tangan Yixun. Tapi tiba-tiba, raungan mengerikan keluar dari mulut Yixun, dan kemudian momentum besar meledak. Momentum ini meledak begitu keras sehingga tampaknya akan langsung memadamkan hidupnya. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Jiang Feixun adalah orang pertama yang menanggung beban momentum ini. Ada jeritan di mulutnya. Dia terbang terbalik dan hampir jatuh ke tanah. Setelah waktu yang lama, Jiang Fei menjadi stabil. Ketika dia melihatnya,
wajahnya menjadi putih. Pada saat ini, dia juga melihat dengan sangat jelas bahwa itu dia Yixun meraih tangannya di wajahnya lagi, dan bahkan 3 kali. Kemudian dia Yixun melihat 6 bekas luka lagi di wajahnya, 6 bekas luka tulang yang terlihat dalam. Melihat situasi Yixun, hati Jiang Feixun tampaknya memiliki perasaan menyeramkan. Pada saat ini, dia merasa bahwa itu dia tidak bisa menyelamatkan dia Yixun. Pada saat ini, dia Yixun akan mati. Dia menatap Lin Ming, yang tidak jauh. Suaranya bergetar sejenak, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada Yixun?" Lin Ming masih wajah tanpa ekspresi. Karena Yixun saat ini situasi tragis, tampaknya menutup mata. Lin Ming kemudian berkata, "Keduanya adalah wanita Lin Ming saya. Siapa yang berani mengingini wanita Lin Ming saya tidak peduli siapa orang lain. Hidup tidak seperti kematian. Tidak ada keraguan bahwa aku akan mati." Kata-kata ini keluar dari mulut Lin Ming dari kata demi kata. Untuk sesaat, Jiang Feixun juga merasa entah kenapa bahwa itu Lin Ming, yang tidak jauh, berada di bawah tekanan besar. Ini juga membuat Jiang Feixun hampir tidak bisa berdiri. Tentu saja, ada pertanyaan yang lebih besar dalam pikirannya. Saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi langsung bertanya, "Siapa kamu dan anakmu? Sama sekali tidak ada tuan yang mengerikan seperti Anda di keluarga pertapa." Bahkan murid Kunlun dan keturunan Protos tidak takut. Untuk sesaat, Lin Ming tidak ingin berbicara lagi. Dia berbalik sedikit dan berkata kepada Gu Dongman dan Tang Wenbing, "Dongman, Bingbing, kamu kembali ke keluargamu dulu, aku pergi ke hutan Yuhe." "Baiklah." Tentu saja, untuk pertama kalinya, Gu Dongman dan Tang Wenbing mengangguk sedikit. Meskipun mereka tidak tahu mengapa keturunan Protos tiba-tiba muncul di keluarga pertapa. Tapi jelas bahwa kekuatan mereka terlalu berbeda satu sama lain. Jika hari ini hanya mereka berdua yang kembali ke keluarga pertapa, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, mata Yixun, penuh keinginan, masih menggigil tanpa sadar. "Lin Ming, Anda harus berhati-hati. Ketika Anda berhasil, Anda harus datang kepada kami pada saat pertama kali." Gu Dongman berkata. Tang Wenbing juga berkata, "Ya, Lin Ming, jika Anda tidak datang kepada kami akan khawatir sampai mati." Gu Dongman menambahkan, "Lin Ming, jika Anda tidak muncul dalam waktu 48 jam, Bingbing dan saya harus pergi ke hutan Yuhe untuk menemukan Anda." Lin Ming tidak bisa menahan senyum. Dia mencubit wajah cantik mereka dan berkata, "Apakah kamu tidak khawatir tentang aku? Kapan sesuatu terjadi padaku jangan khawatir. Aku akan datang kepadamu segera setelah aku berhasil." "Baiklah." Gu Dongman dan Tang Wenbing menjawab, dan kemudian mereka menghilang di mata Lin Ming, tampaknya kembali ke keluarga. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak akan memperhatikan kehidupan atau kematian Yixun. Dia dan Jiang Feixun hanya akan pergi. Tapi saat berikutnya, "Wu, wu, 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 we." Dengan sekilas, Lin Ming dapat dengan jelas melihat bahwa itu keenam orang ini semuanya adalah keturunan Protos. Untuk pertama kalinya, Lin Ming mengerutkan kening sedikit dan berkata dalam hatinya, "Ada apa? Mengapa begitu banyak keturunan Protos tiba-tiba muncul di keluarga pertapa?" Dalam hatinya, Lin Ming secara alami menebak, apakah mereka semua ditujukan pada nenek moyang yang jahat? Semuanya, ini anak ini. Aku tidak tahu sihir apa yang dia gunakan untuk membuatnya Yixun menyakiti dirinya sendiri. Sekarang dia telah menjadi pria berdarah. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Jiang Feixun. Dia menatap Lin Ming dan mengertakkan giginya. Salah satu dari 6 pria, seorang pria tinggi dan kekar, melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Ming, lalu berkata, "Nak, murid macam apa kamu? Mengapa kamu muncul dalam keluarga pertapa?" Bahkan, untuk pertama kalinya, keenam orang, termasuk pria tinggi dan kekar, menyadari bahwa itu kekuatan Lin Ming tak terduga. Mereka semua memiliki setidaknya 5 tingkat kekuatan untuk mengubah alam spiritual. Dengan kekuatan mereka tidak dapat melihat kedalaman Lin Ming untuk pertama kalinya. Dapat dilihat bahwa itu kekuatan Lin Ming benar-benar di atas 5 tingkat alam spiritual. Sama sekali tidak ada yang kuat dalam keluarga pengasingan. Pria itu bertanya lebih dulu dan menepis. Tentu saja,
Mata 5 orang lainnya sangat waspada dan waspada pada saat yang sama, menatap Lin Ming. Tampaknya selama Lin Ming tidak bisa mengatakan mengapa, mereka berenren itu akan bekerja sama. Pada pemikiran kedua, Lin Ming berkata, untuk mengatakan yang sebenarnya, saya adalah tetua kehormatan dari Sekte Kunlun dan Master Dan. Itu tidak mungkin. Anda berbohong. Bagaimana Anda bisa menjadi tetua kehormatan Sekte Kunlun? Apalagi Tuan Dan, ketika Jiang Feixun, seorang murid sekolah Kunlun, mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengatakan tidak untuk itu. Lin Ming tidak bersuara. Kemudian dia mengeluarkan 2 token, memberi isyarat kepada 6 orang, dan memberi isyarat kepada Jiang Feixun. Pada saat yang sama, dia berkata, ini adalah token Elder Kehormatan dan token Master dan dari Sekte Kunlun. Sekte Kunlun adalah yang pertama dari 6 sekte. Saya tidak perlu memalsukan identitas seperti itu. Selain itu, selama Anda meminta Ling Yizitua sedikit, Anda dapat mengatakan yang sebenarnya dari identitas saya. Tentu saja, ke-6 orang ini dan Jiang Feixun bisa melihat keaslian kedua token ini sekilas. Kedua token ini nyata. Saat ini, keturunan dari 6 protos secara alami meletakkan kewaspadaan dan kewaspadaan mereka. Tapi Jiang Feixun masih tidak bisa mempercayainya. Setelah melihat dia Yixun yang telah pingsan, dia berkata kepada Lin Ming dengan marah. Jika Anda benar-benar tetua kehormatan dan Master dan dari Sekte Kunlun, bagaimana Anda bisa meletakkan tangan yang kejam pada dia Yixun? Lin Ming tidak bisa menahan cibiran, mengapa saya memiliki tangan yang kejam seperti itu? Apakah Anda tidak tahu dengan jelas, inilah yang pantas diterima temanmu, haha. Baiklah, untuk sesaat, Jiang Feixun tertegun. Memang, baru saja dia Yixun mengatakan bahwa itu dia pertama-tama akan pergi untuk menemukan beberapa murid wanita dari keluarga pertapa ke Xie Huo, tetapi dia sangat tidak setuju. Siapa yang tahu begitu kebetulan, Lin Ming 3 orang muncul. Pria kekar di antara 6 berkata saat ini, Jiang Feixun, ada apa? Apakah ada kesalahpahaman di antara kamu? Bab 1045 awalnya, Jiang Feixun tidak puas dengan dia Yixun. Hadir, dia hanya ragu sedikit. Kemudian dia mengatakan kepada kami bahwa itu dia Yixun telah menyukai Gu Dongman dan Tang Wenbing. Setelah melihat Yixun, pria kekar itu bersenandung dingin dan berkata, saya telah mengatakan untuk waktu yang lama bahwa itu dia akan menendang pelat besi cepat atau lambat. Dia benar-benar layak mendapatkannya. Pada titik ini, Hu Zhaoye, pria kekar, tidak bisa membantu melihat Lin Ming lagi. Untuk sesaat, matanya melintas dengan ekspresi terkejut. Sebagai keturunan Protoss, ia dapat melihat untuk pertama kalinya apakah Lin Ming adalah dari jenis yang sama. Lin Ming bukan keturunan Protoss. Namun, kekuatan Lin Ming tampaknya berada di atas 5 tingkat alam spiritual. Kapan Sekte Kunlun memiliki Elder Kehormatan muda dan kuat dan Master dan dia tidak menerima berita apapun. Untuk sesaat, 5 keturunan Protoss lainnya juga menatap Lin Ming dengan ekspresi ketidakpastian. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan yang sama. Tentu saja, mengapa Lin Ming ada di sini? Untuk sesaat, sepertinya dia bisa melihat keraguan di hati 6 orang ini. Lin Ming berkata, saya di sini untuk tujuan yang sama seperti Anda. Oh, untuk menangkap keturunan keluarga Wu dan memperkuat segel leluhur jahat, Hu Zhaoye, pria kekar, berkata dulu. Lin Ming terkejut dengan pernyataan ini. Tapi kemudian dia menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Aku di sini untuk menangkap keturunan keluarga Wu dan memperkuat segel leluhur jahat. Saya tidak malu. Anda satu-satunya. Anda juga ingin memahami meterai keturunan Wu dan memperkuat nenek moyang yang jahat. Pada saat ini, dengungan dingin masih terdengar. Ketika itu tinggi di langit, dengan Wu, suara memecah udara di sekitar, ada 4 angka, yang tampaknya jatuh dari langit. Lin Ming melihatnya sedikit, tapi matanya menyala. 2 dari 4 tokoh adalah pria muda, sementara 2 tokoh lainnya adalah gadis-gadis muda. Sepertinya seperti 2 kacang polong pada usia 18 dan 9 tahun, dan fitur wajahnya hampir sama. Ketika mereka pertama kali melihat, mereka hampir tidak bisa mengatakan siapa-siapa. Jelas, ini adalah kembar. Tetapi jika Anda melihatnya dengan hati-hati, Anda masih bisa mengatakan, setidaknya dalam temperamen, ada perbedaan di antara keduanya. Yang satu terlihat dingin dan cantik, seperti kristal es, yang lain terlihat lembut, seperti musim semi yang cerah.
Orang yang berbicara jelas gadis keren di tengah. Dia tampak sombong dan mendominasi, dan menatap Lin Ming. Ketika dia melihat bahwa itu Lin Ming baru berusia awal 20-an, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit lebih banyak cemoohan di matanya dan berkata dengan dingin, Anda bukan keturunan Protoss. Anda berani mengatakan bahwa itu Anda berada di sini untuk menangkap keturunan keluarga Wu dan memperkuat segel leluhur jahat. Kau akan menertawakan gigi besar kita pada titik ini. Wajah gadis itu masih penuh kebanggaan, tapi dia menatap pria kekar Hu Zhaoye dan berkata dingin, Elder Martial Brother Hu, apakah Anda bingung? Anak ini bukan keturunan Protoss. Kenapa kau bersama kami? Anda harus mengusirnya pada saat pertama kali kau kehilangan wajah kami saat kau berbicara dengannya. Untuk gadis muda ini, Hu Zhaoye tampaknya memiliki jejak ketakutan. Untuk sesaat, senyum muncul di wajahnya, dan kemudian dia berkata, adik bela diri Zhang. Meskipun dia bukan keturunan Protoss, status dan kekuatannya tidak rendah, dia adalah tetua kehormatan sekolah Kunlun, dan dia juga Master Dan. Oh, untuk sesaat, mata Zhang Ruoling memang berkedip sedikit mengejutkan, tapi itu saja. Dia masih berkata dengan dingin, saya tidak peduli apa Elder atau Dan Master dia. Bahkan jika dia bertanggung jawab atas sekte, selama dia bukan keturunan Protoss, dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kita. Selanjutnya, gadis Zhang Ruoling menatap Lin Ming, dan nada suaranya penuh penghinaan dan penghinaan. Hei, aku mengatakan bahwa jika kamu tidak segera pergi, sayang sekali melihat kehidupan rendah seperti yang kamu lihat di mataku. Untuk sesaat, Lin Ming tidak marah. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata perlahan, keturunan Protoss, kedengarannya sangat kuat. Bagaimana dengan wanita cantik seperti itu? Tolong tunjukkan beberapa gerakan untuk melihat siapa yang lebih rendah. Jika Anda kalah, Anda meminta saya untuk menjadi pembantu saya. Jika Anda menang, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Bajingan, sepertinya Zhang Ruoling sangat marah sehingga tubuhnya gemetar, dan jari giok putih hijaunya menunjuk langsung ke Lin Ming, kamu lowlife, biarkan aku memohon padamu untuk menjadi pembantumu, mati saja kau adik. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Aku akan membunuh bajingan ini. Zhang Ruoling tampaknya marah secara ekstrim, mengatakan bahwa itu roh pembunuh yang kuat telah bangkit dari tubuhnya, dan dia akan bertarung langsung di Lin Ming. Tapi di samping gadis lain, tiba-tiba tangan, menarik lengannya, waktu membiarkan dia bagaimana untuk memaksa, tetapi juga tidak bisa menyingkirkan 1 sen. Pada saat ini, gadis itu menatap Lin Ming dengan meminta maaf dan berkata, aku benar-benar minta maaf, kakak. Adikku seperti ini. Dia telah sangat menyinggung perasaanku. Aku minta maaf untuk adikku. Untuk sesaat, Lin Ming tersenyum, saya tidak mengambil kata-kata adik Anda ke hati. Brengsek, kamu adalah kelas yang lebih rendah. Apa maksudmu? Jangan memperhatikanku? Berteriak dengan marah. Zhang Ruoling juga terlihat membunuh. Tapi dia masih tidak bisa melepaskan tangan saudara perempuannya Zhang Ruoxi. Untuk sementara waktu, Zhang Ruoxi tampak tak berdaya dalam menghadapi kemarahan saudara perempuannya. Kemudian, dengan sedikit permohonan, dia berkata kepada Lin Ming, saudaraku, bisakah kamu pergi dulu? Aku takut aku tidak akan bisa mengendalikan adikku sebentar lagi. Apa yang salah dengan itu? Faktanya, Lin Ming tidak ingin menunda lagi. Sebelum suaranya jatuh, sosoknya melintas langsung dan dia sudah menyapu ke arah hutan Yuhe. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menghilang di hadapan publik. Yah, adikku, aku sudah pergi. Anda tidak dapat mengejar saya jika Anda mau. Pada saat ini, Zhang Ruoxi melepaskannya. Zhang Ruoling tampak seolah-olah dia masih marah. Bajingan, kelas bawah, berani memprovokasi saya, membenci saya. Jangan biarkan saya melihatnya, jika tidak, saya akan membunuhnya setiap menit. Melihat Zhang Ruoling seperti ini, yang lain tampak tak berdaya dan tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya menggelengkan kepala dan tidak banyak bicara sejenak. Pada saat ini, Hu Zhaoye berkata lagi, sekarang 6 sekte kami, total 12 keturunan Protoss, telah tiba. Mari kita pergi ke hutan Yuhe, menangkap keturunan keluarga Wu, dan segera memperkuat keterampilan segel leluhur jahat. Bab 1046, Elder Martial Brother Hu. Bagaimana dengan dia Yixun? Melihat Hu Zhaoye menyelesaikan kalimatnya, dia akan pergi langsung. Setelah melihat dia Yixun, yang masih pingsan, Jiang Feixun mengatakan sesuatu. Memang,
Dia Yixun pingsan sampai mati di tanah saat ini, seperti seorang pria darah. Namun demikian, vitalitas di tubuhnya belum habis. Menurut pendapat Jiang Feixun, dia Yixun dan dia, setelah semua, adalah murid Sekte Kunlun dan keturunan Protoss. Dia dan dia Yixun adalah teman, dan beberapa dari mereka tidak bisa kejam dan tidak dapat diselamatkan. Pada saat ini, salah satu pria kurus dengan rambut panjang pertama kali berbicara dan berkata kepada Jiang Feixun, dia Yixun yang harus disalahkan. Dia akhirnya menendang pelat besi dan belajar pelajaran. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan mati. Belum terlambat bagimu untuk membawanya kembali ke Sekte Kunlun untuk penyembuhan setelah kita menyelesaikan tugas. Setelah sepatah kata pun, dia melihat bau aneh, yang juga dikirim keluar dari pria kurus dengan rambut panjang, dan langsung masuk ke tanah. Kemudian, Yixun, yang pingsan di tanah, jatuh ke dalam perangkap. Dan di atas tanah, kemudian pulih seperti biasa, tidak ada yang bisa melihat bahwa ada seseorang yang terkubur di bawahnya. Kemudian, Hu Zhaoye, Zhang Ruoxi, saudara kembar Zhang Ruoling dan yang lainnya tidak menunda lagi. Semburan udara pecah, dan mereka semua bergegas ke arah hutan Yuhe. Di tepi luar hutan Yuhe, dua sosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Tentu saja, kedua tokoh ini adalah Lin Tianze dan Lin Changqing, yang keluar untuk menghentikan keturunan Protoss di bawah komando leluhur jahat. Setelah sedikit induksi, wajah Lin Tianze berubah dan dia berkata, "Tidak, aku merasakan 12 napas datang ke sini." Mendengar ini, wajah Lin Changqing berubah sejenak dan berseru, "Apa? 12 Protoss?" Lin Tiangxuan mengangguk, memang benar bahwa itu mereka adalah keturunan dari 12 Protoss. Tampaknya untuk mencegah nenek moyang jahat keluar dari masalah, 6 sekte semuanya telah mengirimkan kekuatan menekan bagian bawah kotak. Lin Changqing tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. "Ayah, karena ada 12 keturunan Protoss, dapatkah bendera arai yang diberikan kepada kita oleh leluhur jahat menghentikan mereka?" Lin Tiangxuan tampak sangat percaya diri. Dia mengangguk dan berkata, "Ini adalah alam. Bagaimana nenek moyang yang jahat itu ada, ratusan tahun yang lalu, 6 sekolah dan 6 pemimpin bergandengan tangan. Mereka tidak bisa membunuh leluhur jahat, tapi hanya bisa menyegel leluhur jahat di sini karena set bendera arai ini milik nenek moyang yang jahat. Kekuatan mereka secara alami luar biasa. Selain itu, kita tidak ingin membunuh keturunan Protoss, kita hanya perlu terjebak selama lebih dari 10 menit. Selama kita menunggu leluhur jahat untuk keluar dari kesulitan, belum lagi 12 keturunan Protoss, bahkan jika 6 sekte menuangkan keluar, hanya akan ada satu ujung di depan nenek moyang yang jahat." Pada titik ini, mata Lin Tianze juga memancarkan sentuhan cahaya dingin, dan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, tampaknya dia telah melihat adegan bahwa itu leluhur jahat secara langsung menghancurkan 6 sekte. Kemudian, Lin Tiangxuan berbisik, "Changqing, jangan menunda lagi. Mari kita lakukan." Kemudian mereka menghilang pada saat yang sama. Ketika mereka muncul kembali, mereka kembali ke tempat yang sama. Lin Changqing berkata, "Ayah, saya telah menempatkan 2 bendera arai di tempat." Lin Tianze bersenandung dan mengangguk, "Saya sudah meletakkan 2 bendera arai lainnya. Sekarang, kami sedang menunggu Protoss masuk." Tapi pada saat ini, wajah Lin Tianze sedikit berubah. Kemudian dia melihat ke tepi hutan Yuhe dan berkata, "Ada keturunan Protoss yang datang lebih dulu." Ini tidak benar tapi hanya mengatakan sepatah kata. Saat berikutnya seleksi alam Lin tidak bisa membantu tetapi memiliki kejutan Leng, adalah untuk melihat, muncul di garis pandangnya, adalah sosok yang akrab. Tidak ada keraguan bahwa itu sosok ini adalah Lin Ming yang datang lebih dulu. Tentu saja, pada saat yang sama, Lin Changqing juga melihat Lin Ming, tapi dia tidak bisa membantu tetapi merasakan rasa sukacita, diikuti oleh cibiran, dan kemudian berkata, "Anak ini telah memenangkan pesona jiwa kita yang hancur." Karena dia berani menyelamatkan orang, apakah dia benar-benar ingin mati? Pada titik ini, mata Lin Changqing juga memiliki warna jahat, yang melintas dan berkata kepada Lin Tianze, "Ayah, anak ini mengambil wanita yang awalnya milikku dan segala sesuatu yang awalnya milikku. Sekarang dia berani muncul, biarkan dia mencoba rasa sakit jiwa yang hancur terlebih dahulu. Semakin menyakitkan saya melihatnya, semakin bahagia saya untuk sesaat, dia tidak terlalu memikirkannya." Memang,
Menurut pendapatnya, ia telah menanam jiwa melanggar rune untuk Lin Ming dan Wu Yanyi, dan mereka adalah budaknya. Dalam pandangannya, telapak tangannya memegang nyawa Lin Ming dan Wu Yanyi. Dia bisa menyiksa mereka seperti yang dia inginkan. Dia juga mendesak roh yang melanggar rune di tubuh Lin Ming. Ya, apa yang terjadi? Tapi saat berikutnya, wajah Lin Tianze tiba-tiba berubah. Dia mencoba beberapa kali berturut-turut tapi dia tidak bisa merasakan keberadaan jimat jiwa yang rusak di tubuh Lin Ming. Melihat bahwa itu wajah Lin Tiangxuan tiba-tiba berubah, Lin Changqing bingung dan berkata, "Ayah, ada apa? Ada apa?" Mata Lin Tianze sudah melintas warna kebingungan yang kuat, dan dia bergumam sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri, "Hal yang aneh, saya tidak bisa merasakan keberadaan jiwa rune yang rusak di Lin Ming." Apa? Mendengar ini, Lin Changqing tertegun untuk pertama kalinya. Lalu ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, bagaimana bisa apakah ini tidak berarti bahwa itu jimat jiwa yang rusak di tubuh Lin Ming telah untied namun, tidak ada orang lain di dunia yang bisa memecahkan jimat jiwa yang rusak di tubuh Lin Ming kecuali ayah. Dan Lin Ming sendiri bahkan lebih mustahil untuk melepaskan jimat jiwa yang rusak." Adapun apa yang dikatakan Lin Changqing, tentu saja, Lin Tiangxuan tahu dengan jelas dan mengerti. Tapi dia tidak bisa mengerti hal aneh seperti itu. Untuk sesaat, dia hanya bisa mengatakan, mungkin itu terlalu jauh. Memang, sekarang Lin Ming telah datang ke tepi hutan Yuhe. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu dan telah berhenti. Lin Tianze, Lin Changqing dan putra mereka berada di tepi luar hutan Yuhe. Mereka berjarak ribuan meter dari Lin Ming. Mendengar kata-kata Lin Tianze seperti ini, Lin Changqing hanya bisa menerima penjelasan seperti itu untuk sementara waktu. Dia berkata, "Ayah, kita lebih dekat sekarang. Aku harus membiarkannya merasakan rasa sakit jiwa yang patah terlebih dahulu." Untuk sesaat, Lin Tiangxuan menggelengkan kepalanya. Tidak, 11 napas lainnya mendekat dengan cepat. Jika mereka menemukan jejak kita, bendera arah yang kita letakkan mungkin tidak valid. Sekarang yang paling penting untuk menghentikan keturunan Protoss. Kami memiliki banyak kesempatan untuk membiarkan Lin Ming merasakan rasa sakit jiwa yang pecah. Untuk sementara waktu, Lin Changqing tampak sedikit enggan, tetapi karena melibatkan keturunan Protoss dan nenek moyang jahat, dia hanya bisa setuju dengan praktik Lin. Lin Ming, yang berada di tepi hutan Yuhe, menyadari sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, dia merasakan bau aneh. Lin Ming juga memiliki rasa keakraban dengan napas ini. Ini adalah napas yang saya rasakan ketika saya jatuh ke dalam arai di Gunung Kunlun. Mungkinkah Lin Tianze dan Lin Changqing, ayah dan anak, mengatur arai di tepi hutan Yuhe? Untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak bisa tidak berpikir bahwa itu kemungkinan ini sangat besar. Bab 1047 Adapun penampilan keturunan Protoss, Lin Tianze dan Lin Changqing secara alami akan menyadari untuk pertama kalinya bahwa itu meskipun mereka tidak lemah, mereka pasti tidak akan menjadi saingan jika mereka harus menghadapi lebih dari selusin keturunan Protoss. Cara arai tidak diragukan lagi yang paling cocok untuk berurusan dengan keturunan banyak Protoss. Dengan cara ini, Lin Ming berhati-hati, jadi dia tidak terburu-buru langsung ke hutan Yuhe. Pada saat ini, ada beberapa suara kosong. Tak perlu dikatakan, Lin Ming tahu bahwa itu adalah keturunan Protoss yang telah mengikuti. Brengsek. Aku akan melihat bagaimana kamu berlari. Benar saja, saat berikutnya, suara yang sedikit akrab akan berdering. Waktu instan Lin Ming juga bisa merasakan, gas pembunuh yang sangat kuat, juga telah diselimuti dalam dirinya. Untuk sesaat, Lin Ming sepertinya menutup mata terhadap roh pembunuh semacam ini. Sebaliknya, dia berbalik sedikit dan melihat tempat di dekatnya. Pada saat ini, Lin Ming melihat wajah seorang gadis cantik. Itu Zhang Ruoling, salah satu gadis kembar yang ingin membunuh Lin Ming segera sekarang. Melihat masa lalu, Lin Ming bahkan memiliki senyum di wajahnya dan berkata, "Hai, kecantikan, kami benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi begitu cepat. Saya dapat mengingatkan Anda, jangan pergi ke hutan Yuhe dengan mudah. Kemungkinan besar, ayah dan anak dari utusan hantu telah membuat arai di dalamnya. Mereka menunggumu masuk. Kamulah yang bersama iblis." Mendengar kata-kata Lin Ming, Zhang Ruoling secara langsung mengabaikan kalimat berikut. Dia sangat marah sehingga wajah kecilnya memerah. Demikian pula, jika Zhang Ruoxi tidak menghentikannya,
dia akan mulai langsung di Lin Ming. Melihat tatapan marah Zhang Ruoling, Lin Ming benar-benar ingin mengolok-oloknya, tetapi dia juga sedikit terdiam. Dia tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan keindahan kecil ini. Bisakah pihak lain ingin segera merobeknya? Pada saat ini, Hu Zhaoye, Jiang Feixun, Zhang Ruoxi dan yang lainnya melihat bahwa itu Lin Ming tidak langsung memasuki hutan Yuhe, jadi mereka tidak bisa membantu tetapi membencinya. Menurut pendapat mereka, alasan mengapa Lin Ming tidak memasuki hutan Yuhe pada saat pertama kali tampaknya menunggu mereka. Tidak ada keraguan bahwa dia takut pada utusan hantu, ayah dan anak, dan nenek moyang yang jahat. Suster, jangan impulsif. Ingatlah bahwa kita di sini untuk melakukan hal yang paling penting. Jangan terganggu. Melihat bahwa itu Zhang Ruoling masih ingin melawan Lin Ming segera, wajah Zhang Ruoxi secara alami tenggelam dan berbisik di telinga Zhang Ruoling. Pada saat yang sama, napas yang tidak dapat dijelaskan telah dikirim keluar dari Zhang Ruoxi dan menyelimuti Zhang Ruoling. Benar saja, untuk pertama kalinya, Zhang Ruoling tampak seolah-olah dia hanya bisa menatap, seolah-olah dia tidak bisa menyingkirkan penghalang saudara perempuannya. Pada saat ini, tidak ada yang mengambil kalimat terakhir Lin Ming ke hati. Hu Zhaoye membuka mulutnya terlebih dahulu dan berkata, belum terlambat, semua orang akan mengirimkan napas ajaib, bergegas ke sarang leluhur jahat untuk pertama kalinya, merebut keturunan keluarga Wu, dan memperkuat teknik segel leluhur jahat pada saat yang sama. Melihat ini, Lin Ming memikirkannya sedikit, tapi dia tidak bisa membantu tetapi berbicara lagi. Suaranya juga meningkat banyak, mengatakan, hadirin sekalian, tenang saja. Saya 80% yakin bahwa utusan hantu dan anak-anak mereka telah mendirikan sebuah arai di hutan Yuhe dan sedang menunggu semua orang untuk masuk. Melihat Lin Ming mengatakan ini lagi, wajah Hu Zhaoye tenggelam sejenak, tapi dia tampak sabar dan berkata kepada Lin Ming, bukannya aku tidak percaya padamu. Ini adalah kata-kata Anda yang terlalu rendah dalam kredibilitas. Belum lagi bahwa cara arai telah lama hilang. Bahkan jika utusan hantu dan putra-putra mereka mengatur arai, dengan identitas dan kekuatan kita, kita secara alami akan mencari tahu untuk pertama kalinya, berbicara tentang hal ini. Hu Zhaoye bertanya kepada keturunan Protoss di sampingnya, Anda adalah kekuatan persepsi. Apakah kamu merasakan sesuatu yang tidak normal di sekitarmu? Keturunan Protoss menggelengkan kepalanya tanpa berpikir dan berkata dengan nada yang sangat positif, tidak, dengan kekuatan perseptual saya dapat dengan jelas melihat bahwa itu tidak ada kelainan dalam beberapa ratus meter. Brengsek. Pada saat ini, Zhang Ruoling tiba-tiba berkata, Anda lihat, Anda adalah kaki tangan ayah dan anak utusan hantu. Anda berbicara omong kosong di sini. Bahkan, Anda ingin mencegah kami memasuki hutan Yuhe. Anda jelas menunda-nunda. Mendengar ini, mereka semua setuju untuk pertama kalinya. Setelah menyikat, mata mereka secara alami jatuh pada Lin Ming. Secercah cahaya dingin secara alami berkedip-kedip dari mata semua orang. Memang, meskipun mereka semua melihat bahwa itu dua token di tangan Lin Ming adalah nyata, siapa yang tahu apakah mereka dicuri atau dirampok oleh Lin Ming. Dengan kekuatan Lin Ming yang tak terduga, bagaimana dia bisa muncul dalam keluarga terpencil secara kebetulan, ini seperti menunggu mereka datang. Untuk sementara waktu, semua orang merasa curiga tentang cara melakukannya. Melihat bahwa itu semua orang sangat waspada dan waspada terhadap dirinya sendiri, Lin Ming mencibir dan kemudian berkata, aku sudah mengingatkanmu 2 kali berturut-turut. Karena kau tidak percaya padaku, aku tidak bisa lalu kamu masuk. Iblis akan percaya padamu, dia mendengus Lin Ming. Zhang Ruoling berbicara dengan Zhang Ruoxi di sampingnya dan berkata, Suster, mari kita masuk. Sebelum menyelesaikan kalimat, Zhang Ruoling membawa Zhang Ruoxi bersamanya dan langsung melintas ke hutan Yuhe. Kemudian, 9 orang lainnya tampaknya tidak ragu-ragu. Mereka sudah memasuki hutan Yuhe. Pada saat ini, wajah Lin Ming berubah. Sudah terlambat baginya untuk mundur. Memang, begitu 11 orang memasuki hutan Yuhe, mereka merasa seperti mereka tiba-tiba terinspirasi, dan kemudian mereka pergi. Kecepatan seperti ini, juga cepat hanya antara pernapasan. Ketika Lin Ming bereaksi, dia melihat dan menemukan dirinya dalam kabut abu-abu. Di depan mereka adalah Hu Zhaoye, Jiang Feixun, Zhang Ruoxi dan Zhang Ruoling. Pada saat ini,
Hu Zhaoye dan yang lainnya tidak bisa membantu melihat-lihat dengan takjub. Ada apa? Bukankah kita sudah memasuki hutan Yuhe? Di mana tempat ini? Ya, bahkan tidak ada setengah pohon tulang putih di sini. Kami tidak berada di hutan Yuhe sama sekali. Baru saja, aku bisa merasakan nafas seni segel, tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa merasakannya sama sekali. Pada saat ini, semua orang bingung, melihat sekeliling. Ini kamu, itu pasti kamu bajingan. Pada saat ini, Zhang Ruoling tiba-tiba menemukan Lin Ming tidak jauh dan segera memanggil. Bab 1048. Begitu mereka menyikat, tentu saja, Hu Zhaoye, Jiang Feixun dan yang lainnya melihat Lin Ming serempak. Pada saat yang sama, mata semua orang juga memancarkan sentuhan cahaya dingin. Segera setelah itu, ada semburan suara pemecah udara. Begitu aku melihat, 11 keturunan Protoss sudah langsung melintas dan mengelilingi Lin Ming di tengah. Pada saat yang sama, tubuh semua orang juga memancarkan napas kekuatan magis, dan pergi ke arah Lin Ming. Menurut pendapat semua orang, meskipun mereka tidak dapat melihat melalui kedalaman kekuatan Lin Ming, tidak peduli seberapa kuat, mereka tidak dapat melampaui tingkat ke-9 Hua Lingjing. Sekarang 11 keturunan Protoss mereka bertempur pada saat yang sama. Bahkan yang kuat di alam roh hampir tidak bisa turun tanpa momentum mereka. Tapi pada saat berikutnya, ada adegan yang membuat semua orang menganga. Lin Ming hanya mengguncang tubuhnya sedikit dan berdiri diam, seperti pinus tinggi. Itu tidak mungkin. Sekarang, ada 11 keturunan Protoss. Meskipun mereka hanya memancarkan jejak napas magis, mereka cukup untuk membuat orang-orang kuat di alam roh gemetar. Nah, apakah anak ini mencapai alam di atas alam spiritual? Melihat adegan seperti itu, semua orang tampaknya tanpa sadar muncul rasa ngeri, telah memikirkan hal ini. Tapi kemudian, dalam pikiran semua orang, mereka juga membantah dugaan ini. Pada saat ini, Lin Ming berkata dengan cibiran, jika Anda tidak memiliki amnesia, Anda harus ingat apa yang baru saja saya katakan. Aku sudah mengingatkanmu bahwa ayah dan anak dari utusan hantu telah mengatur susunan. Sekarang Anda dapat melihat apa hasilnya. Apakah tidak masuk akal bagi Anda untuk menyalahkan saya sebagai gantinya? Brengsek, kamu tidak ingin menipu kami. Pada saat ini, Zhang Ruoling adalah orang pertama yang berbicara dan berkata dengan marah. Apa yang kamu katakan itu benar, yang membuktikan bahwa kamu adalah kaki tangan ayah dan anak utusan hantu. Kita tidak bisa melihat Arai di sini. Bagaimana Anda bisa melihatnya kecuali Anda bersama ayah dan anak Urait? Ketika dia mendengar ini, Lin Ming mengalihkan pandangannya. Dia berkata dengan marah, aku bilang kecantikan, kamu sangat galak dan tidak berotak. Setelah melirik dada Zhang Ruoling, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, tidak, kamu sedikit galak. Anda adalah orang yang tidak berpikir dalam mindless. Jika saya adalah kaki tangan utusan hantu, saya akan mengingatkan Anda apa yang harus dilakukan. Saya hanya akan membiarkan Anda memasuki Arai secara langsung. Tapi kalimat sebelumnya sudah membuat Zhang Ruoling sangat marah, dan dia meraung di mulutnya. Suaranya juga mengejutkan, bajingan, saya dapat mengenali bahwa itu Anda memanggil saya tanpa otak. Tetapi saya tidak tahan bahwa itu Anda memanggil saya galak. Ketika sampai pada akhirnya, Zhang Ruoling sekali lagi mengeluarkan kemarahan. Teng, momentum kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah meledak darinya. Untuk sesaat, momentum seperti itu pecah, yang juga membuat wajah Hu Zhaoye dan yang lainnya berubah. Dan Zhang Ruoxi, yang tepat di sampingnya, apalagi. Pada saat ini, dia tidak dapat menghentikan Zhang Ruoling, dan bahkan untuk sementara waktu, dia dipaksa untuk mundur selama beberapa langkah. Zhang Ruoling meraung lagi, dan tubuhnya berubah menjadi kristal es. Dengan mengi, ia bergegas ke Lin Ming. Sungguh napas ajaib yang mengerikan. Melihat ini, Hu Zhaoye dan yang lainnya tidak bisa menahan napas. Meskipun kekuatan anak itu tak terduga, dia bukan keturunan Protoss setelah semua. Dalam menghadapi tindakan Zhang Ruoling, dia akan dinonaktifkan bahkan jika dia tidak mati. Hampir pada saat yang sama, Hu Zhaoye dan yang lainnya memiliki ide yang sama dalam pikiran mereka. Pada saat ini, wajah Zhang Ruoling juga tanpa sadar menunjukkan sentuhan kepuasan, seolah-olah dia telah melihat adegan Lin Ming terbunuh langsung di bawah tangannya. Tapi saat berikutnya, dengan dua poni. Menurut Zhang Ruoling, dia seharusnya memukul Lin Ming secara langsung dan membunuhnya dalam sekejap,
tetapi tiba-tiba dia memukul Lin Ming pada lapisan cahaya hitam. Untuk pertama kalinya, cahaya hitam juga membuatnya merasakan palpitasi. Cahaya kehancuran, hampir pada saat yang sama, Hu Zhaoye dan yang lainnya memberikan seruan. Ruoling, berhati-hatilah. Pada saat ini, Zhang Ruoxi, yang juga menunjukkan wajahnya khawatir, berseru dengan takjub dan membuka mulutnya untuk mengingatkannya. Tapi jelas bahwa pengingatnya sedikit terlambat. Sepertinya itu hanya sepertiga detik terlambat. Pada saat ketika tangan Zhang Ruoling memukul tubuh Lin Ming dengan cahaya kehancuran, Lin Ming mengulurkan tangannya dan memukulnya secara langsung, yang tampaknya tanpa ampun. Sebuah bang kemudian berdering. Juga tidak tahu apakah Lin Ming disengaja, telapak tangannya ini langsung memukul Zhang Ruoling di dada. Pada saat ini, Zhang Ruoling secara alami malu dan marah. Dia bisa merasakan untuk pertama kalinya bahwa itu di bawah telapak Lin Ming, seluruh dadanya hampir patah. Pada saat yang sama, dia juga tampaknya tanpa sadar keluar dari jeritan. Di tangan Lin Ming, seluruh tubuhnya jatuh, di tengah udara, langsung memukul beberapa gulungan. Seandainya bukan karena teriakan terkejut, Zhang Ruoxi akan menangkapnya tepat waktu. Pada saat ini, dia akan memukul tanah secara langsung. Sekarang, bahkan jika Zhang Ruoxi menangkapnya tepat waktu, Zhang Ruoling juga merasakan lonjakan darah yang tajam di tubuhnya. Wow! Seteguk besar darah keluar langsung. Lihat, untuk pertama kalinya, Zhang Ruoxi juga dengan cepat mengeluarkan pil ke mulut Zhang Ruoling. Untuk sesaat, Zhang Ruoling sepertinya ini lebih baik. Kamu memukul Zhang Ruoling dengan satu tangan. Pada saat ini, Hu Zhaoye dan yang lainnya telah menunjukkan penampilan yang menganga, dan mata mereka juga menatap Lin Ming. Lin Ming menunjukkan tampilan tanpa ekspresi. Matanya menyapu semua orang perlahan-lahan, dan kemudian dia berkata, jika Anda ingin membalas dendam Zhang Ruoxi, Anda dapat melakukannya bersama-sama bahkan jika Anda saya ingin melihat kekuatan kerjasama Anda. Hu Zhaoye dan yang lainnya tercengang melihat bahwa itu Lin Ming tidak berbicara dalam ketakutan sedikitpun. Tapi untuk sesaat, tidak ada yang berani melakukannya terlebih dahulu atau berbicara terlebih dahulu. Kekuatanmu telah mencapai tingkat ke-9 Hualingjing. Setelah menelan air liurnya, Hu Zhaoye menatap Lin Ming dan bertanya. 8 tingkat alam spiritual. Lin Ming berkata terus terang. Kemudian dia melirik kerumunan lagi dan berkata, di antara Anda adalah yang paling kuat, dengan 7 tingkat alam spiritual. Dengan kekuatan-kekuatan supranatural, sangat mungkin bahwa itu Anda akan mengalahkan saya. Jadi, jika Anda ingin bertarung, mulailah bertarung. Jika tidak, jangan buang waktu Anda dan temukan cara untuk memecahkan arai ini. Bab 1049 untuk sesaat, melihat bahwa itu Lin Ming tampak begitu mencemooh keturunan Protoss, dan bahwa itu ada 11 keturunan Protoss, orang mengatakan bahwa itu ia tidak marah. Itu benar-benar palsu. Namun, Zhang Ruoling baru saja mengirimkan momentum yang mengerikan seperti itu, dan mereka bisa melihat adegan menyerang Lin Ming dengan sangat jelas. Mereka semua merasa untuk pertama kalinya bahwa itu Lin Ming sudah mati atau cacat. Tapi siapa sangka Lin Ming tidak harus mati atau cacat. Sebaliknya, dia tampaknya mengambil tangan yang mudah dan mengalahkan Zhang Ruoling terbalik. Dan dalam pandangan mereka, bahkan yang kuat di alam spiritual tidak dapat melakukannya. Tampaknya Lin Ming bahkan tidak menunjukkan 1% dari kekuatannya. Jika mereka benar-benar bergandengan tangan untuk berurusan dengan Lin Ming, apakah mereka benar-benar akan menang? Bahkan, mereka semua melihat itu, seperti yang dikatakan Lin Ming sendiri, jika Lin Ming adalah kaki tangan para utusan hantu, dia tidak akan mengingatkan mereka. Tentu saja, Lin Ming tidak akan menjadi kaki tangan utusan hantu dan putranya, dan dia tidak akan dianggap sebagai musuh. Menurut pendapat semua orang, Lin Ming bukan musuh, tetapi juga penolong yang kuat dan kelompok. Setelah semua, Lin Ming juga mengatakan bahwa itu tujuan Lin Ming datang ke sini adalah sama dengan mereka. Dalam pikirannya, Hu Zhaoye dan keturunan Protoss lainnya kuat dan cerdas. Jika mereka memikirkannya sedikit, mereka masih bisa mengatakan mana yang lebih penting. Pada saat itu, Hu Zhaoye berbicara lebih dulu, dan wajahnya juga menunjukkan jejak permintaan maaf. Dia berkata kepada Lin Ming, Zhang Ruoling tiba-tiba memukulmu sekarang. Ini benar-benar kesalahan Zhang Ruoling. Aku minta maaf untuknya, Anda juga benar.
Jika engkau adalah kaki tangan ayah dan anak utusan hantu, kamu tidak akan mengingatkan kami. Jadi kami semua percaya padamu. Dengan kalimat ini selesai, yang lain mengangguk dan membuka mulut mereka. Ya, kami percaya padamu. Kamu tidak akan menjadi kaki tangan ayah dan anak Urait. Untuk sesaat, Lin Ming benar-benar lega. Bahkan, meskipun dia mengatakan itu mudah dan percaya diri, dia tidak berani mengatakan bahwa itu dia akan menang jika dia benar-benar bergandengan tangan dengan keturunan 11 Protoss. Pada saat ini, Lin Ming berkata, kalau begitu, jangan buang waktumu. Cepat dan pecahkan arai ini. Saat ini, Hu Zaoye dan keturunan Protoss lainnya tampaknya sedikit cemas. Kemudian dia melihat bahwa pria kurus dengan rambut panjang pertama kali memulai dan menginjak tanah dengan satu kaki. Ada napas magis yang sangat kuat, dan kemudian dia berlari ke tanah. Ada lubang, dan kemudian ada lubang. Melihat ini, pria kurus dengan rambut panjang itu berkata, kekuatan magis saya adalah mengendalikan bumi. Aku bisa langsung membuka saluran yang mengarah keluar arai ketika aku melewati napas ajaib ke bumi. Namun, ketika pria itu belum menyelesaikan kalimatnya, teriakan terkejut terdengar. Kemudian dia melihat bahwa itu pria kurus dengan rambut panjang itu memang telah membuka sebuah bagian. Pintu masuk ada di kakinya, dan pintu keluar ada di sampingnya. Tampaknya jaraknya kurang dari setengah meter. Yah, bagaimana itu bisa terjadi? Kemudian juga melihat di masa lalu, pria kurus rambut panjang ini bukan dari mata konyol. Kemudian dia secara alami tidak percaya pada kejahatan dan mencoba lagi. Kemudian dalam beberapa detik, dia hampir mencoba puluhan kali. Dalam pengertiannya, dia benar-benar bisa merasakan keberadaan tanah di luar arai melalui napas magis mengendalikan bumi. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi, dan pintu keluar benar-benar muncul di depannya. Selain itu, setiap jalan keluar ada di depan kita. Untuk sementara waktu, orang tidak dapat membantu melihat lusinan lubang dalam di tanah. Pada saat ini, dengungan dingin terdengar, dan keturunan Protoss lainnya berkata, karena turunnya tanah diblokir, cacat arai harus berada di ketinggian tinggi. Pada akhir kalimat, keturunan Protoss tidak ragu-ragu dan membuka mulutnya. Bola api seukuran kepalan tangan keluar dari mulutnya. Begitu keluar, bola api tampak bangkit melawan angin, dan dalam sekejap itu sebesar bola basket. Bang! Saat berikutnya, bola api besar ini, langsung memukul lapisan film tak terlihat di langit, meledak, dan langsung berubah menjadi bola api berukuran kepalan tangan. Pada saat yang sama, satu demi satu memukul lapisan film tak terlihat ini di langit. Pada saat yang sama, keturunan Protoss ini, gerakannya juga tanpa henti. Dia mendengar suara mendobrak udara. Dalam beberapa detik, puluhan bola api keluar dari mulutnya dan meledak di udara. Cara arai ini sangat kuat, tapi apa yang membuat semua orang terlihat konyol adalah bahwa keturunan Protoss ini tidak bisa mengguncang film tipis sama sekali, bahkan jika itu meniup celah di langit. Hu Zaoye mengertakkan giginya dan berkata, saya tidak percaya jika kita semua bertarung bersama. Kita tidak bisa memecahkan satu arai pun. Begitu kata-kata itu terdengar, suara tersedak terdengar, dan seluruh tubuh Hu Zaoye langsung baja. Dengan dorongan sengit lain dari kakinya, dia sudah langsung terbang ke langit. Dalam sekejap, dua suara besar juga terdengar, dan tinju baja Hu Zaoye menghancurkan film di atas langit. Tentu saja, pada saat yang sama, orang lain juga mengambil tindakan satu demi satu. Tampaknya mereka juga menggunakan kekuatan sihir mereka untuk memecahkan arai ini. Untuk sesaat, aku melihat napas ajaib yang kuat memenuhi seluruh arai. Semburan suara ledakan, di atas ring, lampu sorot, cahaya listrik, cahaya kemasan, dan cahaya berwarna-warni, juga dalam arai, terus berkedip. Lin Ming melihat-lihat. Pada saat ini, bahkan Zhang Ruoling juga bergerak. Namun, bahkan begitu banyak keturunan Protoss bergerak, yang tampaknya tidak menghancurkan arai. Kekuatan bendera arai leluhur jahat benar-benar luar biasa. Jelas melihat situasi dalam arai, Lin Tianze tidak bisa membantu tetapi mengucapkan sepatah kata pun. Untuk sesaat, mata Lin Changqing jatuh pada Lin Ming, yang berada di tengah-tengah arai. Ada apa dengan dia? Mengapa kekuatannya melambung begitu mengerikan? Ketika dia berada di tengah Gunung Kunlun, dia memiliki 3 tingkat alam spiritual. Sekarang, kekuatan telah melonjak ke tingkat ke-8. Hualingjing murmur. Lin Changqing tiba-tiba ke penampilan apa?
tiba-tiba juga melihat di samping Lin Tiangxuan. Katakan kalimat, "Ayah," kekuatan Lin Ming sangat mengerikan. Apakah dia sama seperti ayahnya? Untuk sesaat, perhatian Lin Tiangxuan benar-benar dalam arai. Ketika dia mendengar Lin Changqing mengatakan demikian, dia berkata dengan santai, untuk sesaat, mata Lin Changqing memancarkan rasa iri dan kebencian yang tak terlukiskan. Suaranya tenang dan berkata, "Kurasa anak ini, seperti ayahnya, mewarisi darah klan Shenlong. Dia adalah anggota klan Shenlong." Begitu 6 kata klan Shenlong keluar dari mulut Lin Changqing, Lin Tiangxuan tertegun, dan sentuhan kompleksitas melintas dari matanya. Untuk sesaat, dia tidak berbicara lagi, dan perhatiannya tampaknya tidak terfokus pada arai. Sebaliknya, dia tampak sedikit tersesat. Bab 1050 Lin Changqing masih tampak marah dan berkata, "Ayah, kamu dan ayah Lin Ming adalah saudara kembar. Mengapa ayah anak ini mewarisi darah klan Shenlong? Tetapi Anda tidak bisa jika Anda mewarisi darah orang-orang Shenlong. Saya yakin saya bisa jika kita semua adalah anggota klan Shenlong. Nenek moyang yang jahat tidak akan dapat memenjarakan kita di tempat terkutuk ini. Allah sangat tidak adil bagi kita." Sepasang penampilan marah, mengatakan di sini, untuk sementara waktu, wajah Lin Changqing juga suram. Dia melihat Lin Ming di tengah-tengah arai. Cahaya dingin juga berkedip di matanya. Sepertinya dia akan segera membunuh Lin Ming. Ya, Tuhan sangat tidak adil bagi kita. Untuk sesaat, mata Lin Tianze mendapatkan kembali semangat mereka. Dia mendongak sedikit ke langit, dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Sejak Lin Tianjing dan saya lahir, Lin Tianjing dinilai telah mewarisi darah klan Shenlong dan menjadi eksistensi yang paling berharga dalam keluarga. Dan aku hampir menjadi bayangannya, bukan aku. Lin Tiangxuan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya bahkan tidak pantas menjadi bayangannya. Pada saat ini, Lin Changqing berseru. Matanya tertuju pada Lin Ming dalam arai. Adapun apa yang terjadi pada Lin Ming, dia bisa melihat dengan jelas untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia melihat dengan jelas bahwa itu sesuatu seperti bola hitam tiba-tiba terbang keluar dari mulut Lin Ming. Begitu bola hitam muncul, itu segera mengirimkan bau yang sangat aneh. Segera, Lin Changqing bisa merasakan bahwa itu 4 bendera arai gemetar dalam sekejap. Tampaknya itu akan ditarik pada saat berikutnya. Mendengar seruan kasar Lin Changqing, tentu saja untuk pertama kalinya, Lin Tiangxuan menatap Lin Ming dalam arai. Sekilas, wajah Lin tiba-tiba berubah. Kemudian, dia sepertinya melihat sesuatu. Dalam sekejap, ekspresi takjub muncul di matanya. Dia berseru, "Obat mujarab batin dari 9 naga sihir cakar." Apa? Bola hitam itu adalah obat mujarab batin dari 9 naga ajaib cakar. Untuk sesaat, mata Lin Changqing juga melebar, penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Kemudian, Lin Changqing menggelengkan kepalanya, "Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini tidak bisa? Bagaimana mungkin Lin Ming mendapatkan ramuan batin dari 9 naga sihir mencakar? Kau tahu, dikatakan bahwa tubuh 9 naga cakar dibagi menjadi 2 bagian. Salah satu bagian berada di tengah Gunung Kunlun, dan bagian lainnya adalah dengan ramuan batin dari 9 naga cakar, yang terkubur jauh di bawah tanah hutan Yuhe." Itu benar. Mendengar apa yang dikatakan Lin Changqing, sejenak, Lin Tiangxuan mengangguk dan kemudian berkata, "Bola hitam di tangan anak ini, meskipun itu benar-benar mengeluarkan nafas kekuatan naga. Namun, nafas kekuatan naga terlalu lemah." Tampaknya ketika dia menyebutkan napas Long Wei, Lin Tianze memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah. Dengan kekuatan napas Long Wei, tidak peduli seberapa lemahnya itu, dapat langsung menarik 4 bendera arai yang diatur di sekitarnya. Saya telah melihat situasi di arai, Lin Tiangxuan dan Lin Changqing. Saat itu, suara leluhur jahat tiba-tiba datang ke telinga mereka, dan sulit bagi mereka untuk tidak mendengarkan suara leluhur jahat. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu Lin Ming memiliki manik naga hitam di tangannya. Meskipun itu bukan ramuan batin lengkap dari 9 naga sihir cakar, nafas kekuatan naga sudah cukup untuk menarik 4 bendera arai. Pada akhir kalimat, Lin Tiangxuan dan Lin Changqing keduanya melihat kilatan cahaya di tangan mereka, dan kemudian mereka melihat bahwa itu ada 4 bendera arai lagi. Suara leluhur jahat itu mengikuti, "Sekarang, aku telah mencapai beberapa menit terakhir. Pada menit-menit ini, saya tidak bisa lagi merasakan gerakan sekecil apapun dari dunia luar.
Terserah Anda untuk menghentikan keturunan Protoss dan Lin Ming. Ya. Setelah mendengar ini, ayah dan putra Lin Tianze dan Lin Changqing secara alami memiliki ekspresi yang bermartabat di wajah mereka, dan kemudian tubuh mereka menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, tangan mereka kosong. Tentu saja, mereka menempatkan 4 bendera arai di sekitar mereka lagi. Pada saat yang sama, dalam arai, Hu Zhaoye dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghancurkan arai ini, tetapi jelas bahwa itu masih belum ada kerusakan dalam arai ini. Melihat bahwa itu Hu Zhaoye dan yang lainnya putus asa, Lin Ming mencoba menunjukkan manik naga hitam. Benar saja, begitu manik naga hitam ditampilkan, dengan nafas kekuatan naga, Lin Ming jelas merasa bahwa itu ada satu hal di 4 arah tenggara, barat laut dan barat laut. Lin Ming juga jelas merasa bahwa itu keempat hal ini mengendalikan seluruh arai. Saat berikutnya, Lin Ming juga akan berkedip masa lalu, memanipulasi napas Long Wei dan menarik keempat hal ini. Tapi saat itu, hanya dalam 2 atau 3 detik, melalui manipulasi Hei Longzhu, Lin Ming tiba-tiba kehilangan rasanya dari 4 hal. Dan pada saat yang sama, Lin Ming tiba-tiba merasa bahwa itu kekuatan seluruh arai juga berlipat ganda. Dalam sekejap, tekanan nyata juga datang dari segala arah, seolah-olah itu akan menghancurkannya secara langsung di saat berikutnya. Ada apa? Mengapa kekuatan arai tiba-tiba berlipat ganda? Tentu saja, untuk pertama kalinya, Hu Zhaoye dan yang lainnya merasa jelas dan berhenti satu demi satu. Bahkan, mereka juga harus berhenti. Mereka semua mengenakan postur putus asa untuk mendesak napas ajaib. Mereka hampir terengah-engah, tetapi mereka tidak bisa melakukan kerusakan pada arai ini. Setelah Hu Zhaoye dan yang lainnya berhenti, tiba-tiba, mereka tampaknya merasakan sesuatu pada saat yang sama. Mereka menyikat dan melihat manik naga hitam mengambang di depan Lin Ming. Untuk sesaat, Hu Zhaoye dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menatap sekeliling. Pada pandangan seperti itu, Hu Zhaoye dan yang lainnya merasa entah kenapa bahwa itu ada hisap yang sangat mengerikan yang keluar dari bola hitam, seolah-olah mereka akan melahap mereka semua pada saat berikutnya. Tidak, napas ajaib di tubuhku di luar kendali. Pada saat ini, wajah Hu Zhaoye tiba-tiba berubah. Ada apa? Napas ajaib di tubuhku di luar kendali. Pada saat yang sama, orang lain juga membuka mulut mereka satu demi satu dan menunjukkan ekspresi ngeri. Melihat bola besi hitam mengambang di depan tubuh Lin Ming, mereka tidak bisa menahan diri untuk bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, dia merasakan tarikan yang datang dari manik naga hitam. Untuk sesaat, dia juga menyerap napas ajaib dari Hu Zhaoye dan keturunan Protoss lainnya. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bergerak di dalam hatinya. Untuk sesaat, wajahnya juga menunjukkan sentuhan sukacita. Dalam pandangan Lin Ming, ini tentu saja hal yang baik. Dengan nafas kekuatan sihir yang diserap oleh manik-manik naga hitam, Lin Ming jelas merasa bahwa itu kekuatan-kekuatan naga meningkat. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.